Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marzaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-azimul akbar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lima dzikra khatimi lima sabaq nasr haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi billahi al-azim. Al-qail fi kitabihi al-karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, Ya Bapak. Ibu-ibu, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah berikan limpahan rahmat dari malam pertama Ramadan sampai ke hari yang berapa ini? 16. Ada yang 19 nih? Alhamdulillah kami saya ya. 16 puasa ya. Insya Allah mudah-mudahan malam pertama sampai malam yang sekarang, siang yang sekarang ini Allah terima Allah kasih rahmat kita itu sangat luar biasa. Salah satunya kita masih dikasih hidup saat ini sudah. Bu, 2 tahun saya bergelut di rumah sakit Hermina dan Bogor. 2 tahun. Di ruang ICU berbaring beberapa manusia baik dari yang Islamnya, baik yang dari Cina-nya, baik yang dari Kristennya. Sebelum saya masuk, saya mau tanya, ini kan lagi pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau lagi pada sehat semua ini, minta doa sama Allahnya sedikit apa banyak? Banyak. Jawab yang kompak, sedikit apa banyak? Banyak. Tapi kalau misalkan lagi sakit di rumah sakit, mintanya banyak apa sedikit? Banyak. Enak juga. Apa yang pertama, Bu? Sehat. Yang kedua apa? Yang banyak. Yang ketiga apa? Limpahkan rezekinya. Yang keempat apa? Lancarkan segala. Doa yang tadi Ibu panjatkan ini karena Allah berjanji di bulan Ramadan, orang yang berpuasa ketika dia sedang berdoa meminta kepadamu, kata Allah, tidak ada penghalang baginya, sesungguhnya aku dekat dan doa itu pasti dijawab oleh Allah. Ya Rabbal. 2 tahun bergelut di rumah sakit Hermina dan Bogor. Ada orang yang bernafas dengan tenggorokannya, dan mata saya melihat beberapa manusia dan mereka di ICU. Ada yang mengatakan, wahai Tuhan, kalau aku diberikan kesehatan, aku cuma minta sakit. Aku ingin lebih dekat denganmu. Yang ngomong bukan orang Islam, karena di ICU itu selain daripada bapak saya almarhum, tapi ada beberapa orang Cina, orang Kristen, dan dia bilang bahwa saya nggak minta apa-apa. Saya cuma pengen minta hubungan saya dibalik. Perbaiki hubungan saya, wahai Tuhan, kepada dirimu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah yang ngomong, bukan si Firman yang ngomong. Bahwasanya ketika ajal sudah menjemput, ila ajalil gharib, ya Allah, teguhkanlah, ulang lagi kalau bahasa kita. Kasih saya hidup beberapa menit aja, supaya saya bisa memperbaiki hubungan saya kepadamu, wahai Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah rahmat yang Allah berikan.
ibu dan saya masih diberikan nikmat rahmat oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa Ramadan yang insya Allah puasa ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Apalagi sekarang kita semua tahu bahwa ketua daripada Sri Kandi adalah Ibu terus SHMH. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Jihan diberikan keberkahan. Amin. Istiqomah di jalan Allah. Amin. Allah hilangin pelan-pelan apa keburukan-keburukan di dalam hatinya. Allah hilangin dikit-dikit apa di pikirannya, dibuang kejelekan-kejelekannya sehingga terus berjalan membanggakan, membuat caper, cari perhatian. Ini Bunda Jihan nih, kalau saya lihat dari tadi caper dia. Caper dia, asli. Saya ngomong mau belakang-belakang, Bunda Jihan apa ini? Caper, Bunda Jihan caper. Caper. Padahal cari perhatian kan? Iya. Ini saya ngomong gitu. Dia mau sakit hati terserah. Bunda Jihan caper. Cari perhatian yang kepada Allah dan cari perhatian kepada Nabi Karena Bunda Jihan nggak mau cari perhatian sama manusia. Kata Bunda Jihan, kalau percaya manusia, berharap sama manusia, sore jadi kawan, malam jadilah, siang jadi followers, malamnya jadi haters. Makanya Bunda Jihan dengan proses yang sangat luar biasa pada sore hari ini, momen hari ini, pada saat hari ini mendapatkan hadiah dari Allah. Apapun itu hadiahnya yang baik menurut Allah untuk Bunda Jihan dan semua yang hadir di sini. Gimana? Saya ngomongnya salah atau benar? Benar. Ibu semua mau ikutin Bunda Jihan caper apa enggak? Capernya sama Allah apa sama manusia? Sama Allah. Kalau sama manusia mah ngapain dia Bunda Jihan ya? Mendingan capernya sama Allah. Kalau udah capernya sama Allah, Masya Allah, rezekinya barokah. Amin. Hartanya bertambah. Amin. Buktinya apa? Dikatakan dalam satu Ramadan, sedekah yang dilakukan di bulan dengan tujuan ibu-ibu semua mempraktekkan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar nanti wafatnya kita diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Bu. Dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu semuanya diampuni oleh Allah. Semua. Illa kecuali ada 4 golongan yang tidak akan diberikan maaf oleh Allah. Siapa golongan tersebut ibu-ibu? Yang pertama golongan orang yang gak dikasih maaf sama Allah, Qatimur Rahim. You know Qatimur Rahim? Kasih tahu dong. Tahu. Yang pertama nggak dapat ampunan dari Allah, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini Bunda Jihan ini ngadain acara sore hari ini buka bersama. Ini silaturahmi bukan? Silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Yang musuh cuma setan. Manusia jangan musuhan. Manusia jangan benci-bencian. Jadi manusia jangan benci-bencian. Jangan iri-irian. Ingat irian jadikan daya ancol. Ancol maksudnya. Nggak boleh. Sesungguhnya umat Islam mukmin itu adalah bersaudara. Ini amaliyah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang suka tahlilan bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga suka ada yang tahlilan, suka ada yang maulidan. Maka Ramadan ini acara perkumpulan yang ada organisasi namanya Sri Kandi. Dikatakan dalam satu duribat alaihimuz zallatu ainama tuqifu
Sesungguhnya kita semua ini hina. Kita ini nggak mulia illa kecuali orang yang punya ikatan habli minallah wa habli minan nas. Orang yang punya ikatan kepada Allah dengan syariat apa? Salat, syahadat, salat dan seterusnya rukun Islam. Dan juga wa habli minan nas, dan hubungan ikatan kepada manusia. Ini organisasi namanya Serikandi DKI Jakarta. Maka hidupkan organisasi, jangan cari hidup dalam organisasi. Hidupkan organisasi, jangan cari hidup dalam organisasi. Jangan bakal maju-maju, stagnan. Mesti berinovasi, mesti ada integritas, punya ada wawasan luas sehingga Serikandi DKI Jakarta meluas sampai Indonesia. Itu cita-citanya. Dong tangan dong. Tadi saya pengen pakai baju pink, Bu. Ada pink, deh Serikandi ini identik pink. Kenapa nggak pakai Pak Ustaz? Belum ada. Enggak, nanti saya assalamualaikum Bunda. Salam, tolong bantu saya Bunda. Terus, masih dalam maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu. Ya. Timur Rohim memutuskan tali silaturahmi. Ujian yang paling terbesar bagi ibu-ibu itu bukan orang luar, Bu, orang dalam. Keluarga sendiri, saudara sendiri. Betul. Saya mau tanya nih sebelum lanjut nih, jangan ngebantah, saya nggak suka dibantah. Kenapa? Ini hukum yang mesti yang ngomong bukan si Firman, Bu. Yang ngomong melalui ayat Allah. Kalau ibu ngebantah berarti ngebantahnya sama Allah. Atas, alhamdulillah. Ustaz, gimana nih saya ini benci banget nih namanya orang. Dia zolim sama saya, dia nyakitin perasaan saya, dia udah namimah adu domba. Sayyidil Habib Ali Al-Jifri, anak murid daripada Habib Umar bin Hafiz Yaman Khadral Maut, beliau berkata dalam kalimatnya, kalau kita pengen dimaafkan oleh Allah seperti doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini ibu-ibu Serikandi DKI Jakarta, saya mau tanya nih, yang hadir semua punya dosa banyak apa sedikit? Pengen dimaafkan oleh Allah? Maka berikan maaf untuk orang lain. Ustaz, tapi sakit banget dia nyakitin saya. Nah, kata Habib Ali, malam-malam ibu ngomong begini, ya Allah, bantu hatiku untuk bisa memaafkan si fulan bin fulan. Kalau karena diriku tak mungkin aku bisa memaafkannya, maka tolong ya Allah, aku melibatkan dirimu. Segala sesuatu mulai dari hidup minal awalina wal akhirin, wajib kita tuh ngomongnya begitu. Bunda Jihan ngomong, ya Allah, ada urusan di persidangan, mudahkanlah. Ya Allah, ada urusan A, B, C, D, mudahkanlah. Doanya jangan minta ujian kuat, Bu. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menghadapi ujian, jangan. Tapi diganti, ya Allah, berikan kelembutan dalam setiap ujian yang Kau berikan. Kalau kita minta kuat, Allah kasih lagi ujiannya, Allah tambah lagi ujiannya. Lalu ya Allah, kilo tambah ya Allah, kumaha ya Allah, angga spirida kurang ya Allah, angga tadarusan kurang ya Allah, angga sedekah kurang ya Allah, kumaha ya Allah, masa ekonomi kurang kieu baik. Itu karena apa? Karena kurangnya tawakal. Kembali Qadir Rahim, jangan putus silaturahmi. Maka ini wasilah, salah satu acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya berapa saya? Udah, berapa? MC. Tapi besok boleh, udah besok kan? Lanjut, Pak. Yang kedua, yang tidak dapat ampunan dari Allah.
Ini agli walidain adalah seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Pak MC masih ada orang tua? Masih kelas 1 Pak. Nah, mulia kan. Kalau kita pengen jadi raja di kemudian hari, rajakan bapak kita. Kalau kita pengen dimuliakan sama Allah di kemudian hari, pengen diratukan, maka ratukan ibu kita. Bu, saya ditanya sama temannya almarhum bapak saya, Habib, antum ini udah beres ngurusin Walid? Karena bukti bahwa kita takut sama orang tua ketika orang tua lagi sakit, bukan sakit masuk angin, bukan. Ujian yang paling terbesar bagi seorang anak adalah sakit stroke bapaknya. Dan orang tua saya stroke saraf, kencing aja nggak tahu buka celana kayak gimana, dipaksa lupa oleh Allah. Tapi orang tua saya pernah bilang, pada saat itu lagi lupa-lupanya tadi pengen baca Al-Quran aja. Kencing nggak tahu buka celana seperti apa, nggak kenal sama orang tua, sama anaknya yang ada, sama teman-teman sekeliling nggak kenal dia kan. Di situ sakit saya nangis loh. Kalau ini memang didoakan oleh Allah. Karena kalau orang tua stroke itu ujian anak, bener-bener bakti apa enggak? Mandi, dimandiin, cebok, dicebokin, sholat diajarin, makan disuapin. Tapi kalau anak yang tidak memiliki ilmu dan agama, maka anak itu akan membantah perintah ayahnya, akan membantah perintah ibunya. Kalau ada seorang anak yang lisannya menyakiti perasaan orang tuanya, demi Allah, Allah gak akan maafkan anak-anak tersebut. Maka ini bukti ibu yang hadir, barokah dari hormat sama orang tua, patuh karena orang tua. Dan mudah-mudahan anak-anak ibu juga hormat kepada kedua orang. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, mudminul khamr, orang yang suka minum minuman keras, itu nggak dapat ampunan dari Allah. Ada cerita begini Bu, di padang mahsyar ada manusia yang lagi disiksa KMC di padang mahsyar, tapi belum di neraka ya Bu ya, masih di padang mahsyar, disiksa sama mereka. Dia ngomong begini, saya praktekin, sakit ya Allah, ampun ya Allah. Karena satu harinya di padang mahsyar ini 1000 tahunnya di bumi. Lama ya Bu ya? Lama ya? Nah, ketika lagi disiksa sama malaikat, ini Rasul lewat nyariin umatnya, nyariin ibu-ibu sirikah di mana ya? Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nyariin mana umat saya? Nah, orang yang lagi disiksa tersebut ngomong, ya Rasulullah, syafi'ani ya Rasulullah, ya Rasul. Sembari memegang gelayutin jubahnya Nabi. Syafi'ani ya Rasulullah, syafaatku kepadaku ya Rasulullah. Karena begitu sangat luar biasa sakit. Ketika itu Nabi kan sayang sama umatnya. Nabi itu rindu sama umatnya. Dan Nabi ngelihat nih umatnya lagi disiksa Bu, ini Nabi ngangkat tangan kayak gitu, pengen mendoakan daripada umatnya yang lagi disiksa. Ketika Nabi Muhammad pengen ngangkat tangan, malaikatnya ngomong, ya Rasulullah, yang memberatkan orang ini, yang menjadi saksi orang ini, inna khamsuhu Ramadan, yang memberatkan orang ini, yang menjadi saksi orang ini adalah Ramadan. Di bulan Ramadan dia bermaksiat kepada Allah. Di bulan Ramadan bukan hanya dia berbuka di siang hari tanpa uzur, tapi di bulan Ramadan dia bermaksiat kepada Allah. Baik maksiat minuman kerasnya, baik maksiat makan ribanya, baik maksiat makan judi online-nya, baik maksiat narkobanya. Ini di bulan Ramadan tidak memberi ampunan kepada Allah, gak mau bertobat kepada Allah. Di bulan Ramadan dia menjadi musuhnya Ramadan. Dan Rasul ketika mendengar presentasi yang dibawakan sama jaksa yang namanya malaikat, ini Rasul yang tadinya angkat tangan begini, Rasul menurunkan tangan. Dan Rasulullah mengatakan, Anna bari'un mimma khamsuhu Ramadan. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang menjadi musuhnya Ramadan. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Kalau beliau nggak bisa memberikan syafaat kepada kita, lalu siapa yang memberikan syafaat kepada kita? Maka tanyakan kepada diri kita. Kita tanyakan sama hati-hati kita. Sekeras apa kita punya hati?
sehingga kita gak pernah nangis bermalam-malam sama Allah. Tanyakan sama kita punya hati, terakhir nangisnya itu kapan? Tanyakan. Apakah kita suka tersinggung dengan kalimat-kalimat kajian? Apakah kita suka tersinggung sama emosional ketika kita ini lagi ada di taklim bulanan, taklim mingguan, atau guru-guru kita memberikan mau'izatul hasanah dengan ceramahnya, terus kita terasa tersindir dan sebagaimana? Ketika kita terasa tersindir dengan setiap kajian-kajian dari guru-guru kita, kalau tersindir dan berubah, alhamdulillah. Tapi kalau tersindir tidak berubah, itu namanya na'udzubillah. Insya. Itu yang ketiga, mutminil khamar. Dan orang yang menjadi musuhnya Ramadan, tidak mau mendapatkan ampunan sama Allah, tapi malah milih untuk maksiat di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, orang yang gak mendapat ampunan di bulan Ramadan, manusia yang di dalam hatinya tumbuh selalu kedengkian. Itu gak bakal dapat ampunan kecuali dia mau. Bu, saya mau tanya, istighfar terbagi menjadi dua. Ada istighfar yang manfaat, ada istighfar yang mudarat. Ibu menerima dulu atau tidak? Di neraka yang paling banyak itu perempuan, setuju? Benar? Sering dengar itu kan? Ya. Kenapa sih? Tapi juga jangan lupain sama kalimat yang kedua. Di surga juga yang paling gampang masuk surga adalah perempuan. Maka dipilih, mau mudah masuk neraka atau mudah masuk ke surga? Mudah masuk ke. Tapi amalia seperti ini mudahin ke surga apa ke neraka? Ke surga apa ke neraka? Ke surga. Alhamdulillah. Karena perkumpulan-perkumpulan ini yang tadi saya sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat muslim adalah bersaudara. Dengan adanya organisasi Serikandi ini menampilkan juga menghadirkan anak-anak yatim, bahwa Nabi suka dengan anak yatim, ini sudah menjalankan bahwa insya Allah organisasi dan orang-orang di dalamnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima kita semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Sama-sama kita sholawat Ahlul Badar, karena ibu tahu di Ramadan juga mengenang haul daripada Ahlul Badar yang perang pertama kali di zamannya Nabi, umat Nabi. Ada berapa Bu pada saat perang Ahlul Badar Bu? Ada berapa ratus? Nanti kasih hadiah amal Madinah. Ada berapa perang? Sedikit. 313 perang melawan orang kafir ini ribuan. Maka ada salawatannya sama-sama. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat,
ibu-ibu semua yang tidak mendapat ampunan, orang yang hendak memiliki hati yang dengki kepada sesamanya. Maka upayakan di Ramadan ini kita ngomong sama Allah. Bu, saya ajarin doanya begini ya Bu ya. Ya Allah, aku berlindung dari kebencian dan aku berlindung dari kemurkaan-Mu. Itu satu. Sebelum ibu ngomong minta duit sama Allah, Allahnya dipuji-puji dulu. Bu, ibu ini doanya bisa tembus langit 7 ya. Karena perempuan-perempuan itu diangkat oleh Rasulullah derajatnya. Dulu perempuan itu hina. Dulu perempuan itu cuma menjadi pemuas nafsu syahwat. Tapi di akhir zaman perempuan diangkat derajatnya oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangisan ibu di malam hari akan menggetarkan arsy-Nya Allah. Tangisnya munajat ibu di bulan Ramadan yang ingin merubah keluarga menjadi keluarga yang baik, itu Allah akan mengatakan asyhadu wal malaika, saksikanlah wahai malaikat. Ada ibu-ibu yang menangis di malam harinya, mendoakan anaknya, dia mendoakan suaminya, dia mendoakan keberkahan dalam keluarganya. Maka saksikanlah wahai malaikatku, maka doa orang tua tersebut yang bernama perempuan, ibu-ibu tersebut akan aku ijabah doanya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Maka dengan ada kegiatan seperti ini di sore hari ini yang menjadi hajat-hajat kita semua dalam hatinya, minta kepada Allah apa? Agar sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, serta rezekinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum minta dunia Bu, saya ajarin tadi. Ya Allah, aku berlindung dari kebencian-Mu, aku berlindung dari kemurkaan-Mu. Gitu ya Bu. Allah kan tahu keadaan kita. Mau lebaran, THR belum turun, Allah yang nyaho. Allah tahu hati kita, pikiran kita Allah tahu. Yang Allah mau, kitanya ngaku dulu. Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Ini si Firman bisa ngomong kayak begini, ini Allah izinkan. Tadi Kori cilik baca Quran, itu Allah izinkan. Bunda Jihan ngadain seperti ini dan ibu-ibu hadir, Allah izinkan. Kita bisa apa? Karena semuanya Allah yang mengizinkan. Idza ra'aita 'abdan aktsaru min dzikr. Karena Allah semua ini aktivitas kita itu Allah izinkan karena Allah cinta ama hamba-hambanya. Alhamdulillah. Kita yakin di dalam sini, pada dalam ilmu thariqah ya Bu, maaf agak sedikit. Ilmu thariqah itu Bu, ibu ketuk hati ibu. Ustaz, hatinya ada di mana? 2 jengkal dari dada. Bagian yang ada nonjolnya. Adanya di kiri. Ya, di kiri. Ibu ketuk, kalau ibu susah nangis, ya Allah, kok Ramadan saya nggak mau nangis ya malam-malam. Kok Ramadan saya masih dosa mulu ngomongin orang ya. Kok Ramadan saya masih suka gibah ya. Ya Allah, ini terlalu banyak ya Allah. Saya takut matinya husnul khatimah ya Allah. Su'ul khatimah ya Allah. Kita tangisi diri kita. Kalau disebutkan ayat Allah nggak merinding, malam-malam doa nggak nangis, ngelakuin dosa biasa aja, makan riba biasa aja, namimah adu domba suka gibah biasa aja. Coba tangisi. Berarti begitu sangat pekat dosa kita sehingga menutup apa? Ruh. Binuril Quran. Fafirru ilallah. Tangisi. Pengen kita pada saat meninggalnya dalam keadaan membaca la ilaha. Tapi dengan kegiatan seperti ini membuktikan ibu-ibu semua orang baik, orang-orang hebat. Maka harus istiqomah. Yang paling terpenting dari keempat itu semua tidak mendapatkan maaf. Ini yang paling penting. Apa yang paling penting? Ibu-ibu pada punya suami, Bu, punya suami, maka harus patuh kepada suami. Ada yang gak punya, banyak.
ada. Nggak ada. Mudah-mudahan pulang dari tidak apa-apa. Pada nggak ada nih. Pada nggak ada. Nah, semua Pada ini. nggak ada. Iya. Oh, janda-janda semua. Beneran ini enggak. Di sini enggak? Enggak lah. Sebagian. Bener-bener. Yang jangan nunjuk dong. Nunjuk janda. Alhamdulillah sih sudah. Alhamdulillah. Saya doain habis ini nanti dapat jodoh pilihan Allah ya. Bu, pilihan Allah, pilihan ibu. Bu, pilihan Allah. Insya sama-sama kita angkat tangan. Pak MC, terima kasih. Kamu duduk ya. Tapi sebelum saya tutup, ibu paham ya tadi yang saya ngomongin ya? Nah, gitu ya. Yang pertama apa bu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah paham. Insya Allah. Yang pertama apa? Pertama apa? Menghormati orang tua. Itu yang kedua. Apa Pak MC yang pertama? Saya tanya yang kedua, karena saya tersindir banget yang kedua. Yang kedua, Menghormati orang tua. tiga, Itu memang keras. minuman keras. Yang keempat, ya, yang keempat, Ilangi dan iri. hilangi deki. Iya, iri. Insya Allah bisa jalanin ya Bu ya. Insya Allah. Insya Insya Allah. sampai Ustaz kalau misalkan ada hatinya nggak benar, buru-buru ketuk di sini Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Yang punya istri, yang punya suami jangan minta tolong sama suaminya. Kalau itu beda lagi ceritanya. Yang ada bukan urusan sifat itu. Kita minta kepada Allah. Wadil wasilah anak yatim, bil wasilah kepada Allah. Allah qabul segala hajat kita. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Kedengkian dalam hati kami, wahai Allah. Dosa apa yang membuat diri kami tidak takut kepadamu, wahai Allah? Dosa apa yang membuat telinga kami tidak mau mendengar kalimat-Mu, wahai Allah? Amin ya Allah. Amin ya Arhamar Rahimin.
orang tua kami masih hidup ya Allah. Berikan kebahagiaan dalam hatinya ya Allah. Berikan ketenangan dalam jiwanya ya Allah. Jangan kau sakiti hatinya wahai Allah atas perilaku kami wahai Allah. Jahit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan perkumpulan yang kau ridhoi ya Allah. Perkumpulan yang kau berikan rahmatnya di dalamnya ya Allah. Sehingga antum semua kebenaran kau menafikan dalam diri kami wahai Allah. Kami takut kepadamu wahai Allah. Musibah sini berganti baik dari kebakarannya, baik dari banjir bandangnya ya Allah atas manusianya ya Allah. Kami menyadari dosa-dosa kami wahai Allah. Maka maafkan kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. Satukan kami dalam doa cinta-Mu ya Allah. Agar kami tidak sering berhenti ya Allah. Agar kami tidak sering berhenti wahai Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Rahman. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Biqalbil maqla hadhihi wa lakum salihah. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وإباحته الكرام في هذا المجلس مع الجماعة سريكان لكي تكتب بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu-ibu sekalian rahmatullahi Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan satu, kita doakan Al-Fatihah lagi untuk para donatur yang ada di dalamnya yang menyumbangkan acara-acara sedekahnya, hadiahnya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, rezekinya barokah, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan aqdil hajatina minal mu'minina wal mu'minat. Bisyiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bu, saya mau minta yel-yelnya tadi kayak gimana? Sri Kandi DKI Jakarta. Best of the best. Cuma saya kasih saran. Boleh kasih saran? Karena ini puasa, ngomong best of the bestnya pelan-pelan. Tahu? Bercanda. Bu, sebelum tutup, saya mau tanya, bedanya sapi sama poligami itu apa, Bu? Sapi sama poligami. Kalau sapi ini berat, Cerah ya. poligami berat. Sapi banyak yang mampu tapi tak mau. Sapi itu identik dengan kurban. Poligami padahal dia nggak mampu. Tapi padahal nggak mampu. Banyak orang yang mau poligami padahal dia nggak mampu tapi mau. Tapi kalau sapi padahal dia mampu beli kurban tapi tidak mau. Mudah-mudahan ibu-ibu Sri Kandi pada saat kurban semua. Amin. Ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.